Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan ini dikirim sama Wak aku yang namanya Reza dari Jawa Tengah. Halo Bang Reza. Nah jadi Wak, pengalaman horor ini terjadi pada tahun 2011 lalu ketika Reza dan teman-temannya mengontrak bersama di sebuah rumah kontrakan di kota Semarang. Cerita ini bermula ketika Reza ini baru saja diterima sebagai ASN di salah satu kedinasan di kota Semarang Wak. Setelah resmi dinyatakan lolos, Reza pun berangkatlah ke Semarang untuk bisa menjalani kegiatan perkenalan dan juga orientasi. Di hari pertama Wak, Reza ini secara tidak sengaja berkenalan lah ini dengan beberapa teman berbeda divisi yang bernama Bekti, Fajar, dan juga Robi. Setelah berkenalan satu sama lain, barulah di situ Reza tahu ternyata mereka bertiga ini berasal dari kota yang sama Reza. Jadi bukan asli Semarang semua nih Wak, perantau semua nih tiga-tiganya kan. Bertemu dengan teman-teman satu daerah tentu ya Reza jelas merasa sangat senang. Secara kan mereka ini sama-sama perantau kan Wak. Makanya itulah Reza pun mengajak mereka untuk sama-sama menyewa sebuah rumah kontrakan. Wawa, daripada kita tinggal sendiri-sendiri, gimana kalau kita ngontrak sama-sama aja biar lebih hemat, kata dia kayak gitu kan. Nah tanpa disangka-sangka ternyata mereka bertiga ini juga kompak Wak. Boleh lah Wak, ayolah, setuju aku bro, tapi kita cari kontrakannya dekat-dekat kantor aja ya bro ya, kata gitu. Oke aman tuh gitu, setuju nih Wak semuanya. Nah meskipun sudah sama-sama setuju, pada saat itu mereka ini nggak langsung mencari kontrakan Wak. Kenapa? Karena pada saat itu memang masing-masing dari mereka sudah terlanjur menyewa beberapa macam kosan harian gitulah yang sudah mereka siapkan untuk masa orientasi ini. Dan rencananya mereka baru akan mengontrak bersama-sama setelah orientasi ini selesai. Ya kan, udahlah nanti kita setelah ini orientasi selesai baru sama-sama kita cari kontrakan ya Wak ya. Selesaikan dulu nih di kos kita masing-masing. Nah, udah nih. Tapi Wak, hingga kegiatan orientasi selesai mereka belum juga lagi tuh terpikir buat mencari kontrakan. Jadi bisa dibilang ide ngontrak sama-sama tuh cuma sekedar wacana-wacana aja. Setiap pulang kantornya bukannya sama-sama nyari kontrakan, mereka justru berjalan-jalan ini Wak, menikmati indahnya kota Semarang. Jadi ya nggak jarang itu mereka juga menyinggahi beberapa tempat makanan untuk bisa berwisata kuliner, mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di kota Semarang. Itu malah jalan-jalan. Ya memang agak wajar sih Wak, namanya pendatang ya kan, pasti pengen nge-explore nih. Nah cuma karena nafsu mungkin itu ya, jadi ya lupa nih sama yang harus diprioritaskan, mencari kontrakan. Dan betul aja Wak, karena keasikan main, keasikan jalan-jalan ya, tanpa mereka sadari uang dari mereka berempat masing-masing sudah mulai menipis. Dan hal ini diperparah dengan kondisi mereka juga belum menerima gaji pertama nih. Nah Reza yang menyadari hal itu pun ngingetin teman-temannya, hei bro, gimana nih kita belum nyari-nyari kontrakan ini, jadi kapan kita mau pindah? Mendengar itu Bekti dan Robi pun berkata, oh iya Wak, uang aku juga udah mau habis ini. Iya sama uang aku juga udah mau habis, kata si Fajar. Mendengar keluhan teman-temannya, Reza pun akhirnya bilang kan, oh ya udahlah kita cari kontrakan seadanya aja lah, sedapatnya aja, berapa duit kalian kumpulkan gini sama-sama, inilah budget kita buat cari kontrakan nih, kata si Reza. Kita harus cari kontrakan yang pas di kantong kita saat ini. Nah dah tuh barulah Wak di situ mereka nyadar, ayolah kita cari tempat tinggal, nanti nggak tahu lagi kita mau tinggal di mana kan. Baru tuh mereka buru-buru lah mencari kontrakan yang memang sesuai dengan sisa budget mereka itu. Namun setelah beberapa saat mencari, belum ada nih Wak kontrakan yang pas di hati dan juga di kantong mereka. Tidak menyerah sampai di situ, mereka pun terus lagi mencari hingga akhirnya pada suatu hari Reza membaca sebuah iklan rumah disewakan dari sebuah koran. Ada nih, ini kayak cocok ini sama budget kita nih, dekat pula sama kantor. Dan tanpa berlama-lama Reza pun langsung lah itu menelpon pemilik rumah itu untuk janjian survei langsung ke lokasi. Singkat cerita, pada hari yang sudah ditentukan, Reza, si Bekti, si Fajar, dan si Robi pun mendatangi rumah kontrakan yang memang dimaksud sama si Reza ini di dalam koran. Dan waktu itu mereka berempat ketemulah ini sama pemilik rumah yang merupakan pasangan tua Chinese yang kita sebut aja namanya Ci Olin dan juga Koh Ateng, Ibu Olin dan Pak Ateng. Ya, sesampai di sana mereka berkenalan dan mereka pun diizinkan untuk melihat-lihat isi rumah itu. Monggo Mas, masuk dulu, dilihat-lihat dulu, kata Koh Ateng. Dan mereka pun langsung melangkahkan kaki ke dalam rumah sambil melihat kondisi di dalam rumah itu. Kata Reza, Wak, sebetulnya rumah ini nih tergolong rumah tua, nah tapi nuansa khas Chinese-nya itulah yang membuat rumah ini pun terkesan unik dan juga modern. Gak cuman bangunannya aja yang unik Wak, rumah itu juga dipenuhi oleh barang-barang antik. Ada banyak hiasan lampion warna merah Nadia, dan juga ada beberapa lukisan jadul gitu loh Wak yang tergantung di beberapa sudut rumah. Dan uniknya lagi di setiap pintu yang ada di rumah itu terdapat macam lonceng kecil gitu loh Wak yang menghasilkan sebuah bunyi kalau misalnya ketiup angin, glinting glinting glinting
bling tahu kalian kan? Nah, kayak gitu tuh rumahnya. Dan di rumah itu juga punya beberapa kamar yang cukup untuk mereka berempat. Meskipun dipenuhi dengan barang-barang antik, Wak, kondisi rumah ini nih masih sangat-sangat bagus dan juga terawat. Karena merasa cocok dengan rumah itu, Reza pun kayak ini masuk nggak ya sama budget kita? Tapi kita tanyalah dulu gitu. Tanyalah ini ke si Pak Ateng. Pak, ini harga sewanya berapa, Pak? Kami suka sih sama rumahnya. Dan betapa senangnya Reza ketika tahu bahwa harga sewa